Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Demensia merupakan suatu gangguan yang terjadi pada otak. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan memori sehingga penderita mengalami gangguan kognitif. Gangguan demensia yang dialami oleh seseorang beresiko menurunkan kualitas hidup penderitanya. Tentu saja, penderita demensia lambat laun akan mengalami penurunan kepercayaan diri, sehingga pada akhirnya semakin menjauhkan dirinya dari lingkup sosial. Sebenarnya seseorang yang menderita demensia bisa tampak dari beberapa gejala yang dialaminya. Berikut ini beberapa ciri dari penyakit demensia. 1. Mengalami gangguan kognitif. Gejala yang paling menonjol saat seseorang mengalami demensia adalah terganggunya fungsi kognitif. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada sel otak, sekaligus pada sistem saraf pusat kinerja otak menjadi semakin berkurang dan akhirnya fungsi kognitif mengalami penurunan. Karena itu, umumnya penderita demensia tidak dapat berpikir dan memecahkan suatu masalah. Ia juga tidak dapat memahami segala sesuatu dengan mudah, sebab fungsi kognitifnya terganggu. Dalam hal ini, tentu saja seseorang penderita demensia tidak mampu menjalani aktivitas sehari-harinya secara normal, terutama bila aktivitasnya tersebut membutuhkan peran dari kognitif. 2. Sulit dalam menentukan fokus. Penderita demensia juga tentu saja akan mengalami kesulitan dalam menentukan fokus. Hal ini pada akhirnya berpengaruh pada kehidupan sehari-harinya. Penderita demensia tidak mampu melakukan aktivitasnya dengan fokus dan tidak dapat memusatkan konsentrasi. Kondisi ini mengakibatkan seorang penderita demensia memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaannya daripada orang normal. Ia juga mengalami kesulitan dalam melakukan analisis serta tidak dapat mengambil solusi atas sebuah permasalahan. Semua ini terjadi karena adanya pengaruh dari gangguan otak yang membuat daya kognitif tidak dapat berfungsi secara maksimal. 3. Hilang ingatan. Saat seseorang mengalami gangguan demensia, maka ia akan seringkali kehilangan ingatan. Oleh karena itu, beberapa penderita demensia selalu diidentikan dengan kondisi pikun atau pelupa. Hal ini bisa saja terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Hilang ingatan yang dialami oleh penderita demensia biasanya bersifat sesaat atau sementara saja. Penderita demensia cenderung kehilangan memori jangka pendek dan hal ini sebenarnya merupakan pertanda awal bahwa orang tersebut sekarang mengalami gangguan demensia. Ia memang mampu mengingat masa lalu, namun ia sering kali mengalami lupa secara tiba-tiba dengan hal yang baru saja dilakukannya. 4. Mengalami disorientasi. Tidak hanya berpikir dan konsentrasi saja yang sulit dilakukan oleh seorang penderita demensia, namun seorang penderita demensia juga akan mengalami disorientasi atau kebingungan. Sebenarnya, gejala disorientasi atau kebingungan bisa dijadikan sebagai ciri dari adanya gangguan pada otak seseorang. Terlebih lagi, jika orang yang mudah mengalami disorientasi juga seringkali lupa terhadap berbagai kejadian yang telah dialaminya, termasuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Umumnya, penderita demensia juga mengalami kegelisahan di tengah kebingungannya tersebut. Ia cenderung memiliki emosi yang labil dan terkadang pikirannya seolah kosong. 5. Mengalami gangguan komunikasi. Komunikasi tentunya menjadi suatu aktivitas yang sulit bagi penderita demensia. Sebab seseorang penderita demensia umumnya mengalami kesulitan dalam berbahasa dan bertutur kata. Ia akan merasa kesulitan dalam mengolah kata-kata sehingga ia cenderung menjauhkan diri dari pergaulan. Namun sebenarnya kesulitan yang dihadapi oleh penderita demensia ini dapat diatasi melalui berbagai jenis terapi yang akan melatih dirinya untuk berbicara dan beraktivitas serta membaur ke dalam lingkup sosial. Demikian penjelasan mengenai ciri-ciri seseorang mengalami demensia. Demensia umumnya terjadi pada lansia, tepatnya orang di usia 65 tahun ke atas, baik pria maupun wanita. Kenali gejalanya agar bisa dideteksi dini mungkin. Bila ada pendapat atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.